Selamat pagi Bapak dan Ibu warga Desa Kaliwinong Lor. Perkenalkan saya Lucia Vini, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, anggota kelompok KKN 14 di Desa Kaliwinong Lor. Pada hari ini izinkan saya untuk memberikan penyuluhan terkait bagaimana pencegahan virus COVID-19 dan kaitannya dengan UV sterilizer box yang nantinya akan dibuat oleh kelompok kami. Berikut akan saya paparkan terkait materi saya. Nah, dari judulnya, pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan kaitannya dengan UV sterilizer box sebagai alat sterilisasi. Ada 5 topik yang nantinya kita bahas, dari apa itu COVID, bagaimana cara penularannya, gejala COVID itu sendiri, pencegahan COVID, dan kaitannya dengan UV sterilizer box. Apa itu COVID-19? Pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan nama virus ini. Nah, COVID-19 itu sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau bahasa Indonesianya sering kita dengar penyakit coronavirus 2019. Nah, penyakit ini tuh disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali itu diidentifikasi atau ditemukan di Cina, tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei. Nah, virus SARS-CoV-2 ini merupakan varian terbaru dari SARS-CoV-1 yang umumnya itu menyebabkan wabah SARS dulunya pada tahun 2002 hingga 2004. Yang kedua, bagaimana sih cara penularan virus COVID-19 itu sendiri? Nah, cara penularan virus COVID-19 itu yang pertama, bila kita tuh melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi, atau saat orang yang terinfeksi itu batuk, bersin, seperti itu. Yang kedua, pada saat kita menyentuh benda-benda atau permukaan yang sudah terkontaminasi, mungkin oleh droplet atau percikan dari saluran pernafasan orang-orang yang terinfeksi. Nah, ketika kita menyentuh benda tersebut, nantinya bila kita lupa mencuci tangan atau kita nantinya menyentuh area sekitar muka, terutama bagian mulut, hidung, dan mata, itu bisa menyebabkan suatu proses penularan. Nah, tadi dari penularannya sendiri kan bisa terkontaminasi oleh benda-benda yang sudah terkontaminasi. Nah, ini kita lihat berapa lama sih virus corona dapat bertahan di permukaan benda. Nah, umumnya bila kertas, ada kertas itu bisa bertahan 5 hari bila kertas itu tentunya sudah terkontaminasi oleh orang-orang yang terinfeksi. Kemudian metal, metal ini contohnya tadi digambar seperti yang Bapak Ibu lihat ada gagang pintu. Kemudian ada kaca, bisa dari gelas kaca, di jendela yang ada kacanya, terus kemudian kardus kiriman kalau Bapak dan Ibu lagi menerima paket dari luar kan biasanya pakai kardus. Nah, itu di kardus sendiri tuh bisa bertahan, virus coronanya itu bisa bertahan 1 hari. Kemudian dari aluminium, misalnya dari botol, kemudian plastik, itu bisa bertahan 2-3 hari. Kemudian dari kayu, meja-meja kayu, furniture kayu, itu bisa bertahan selama 4 hari. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama, kita bisa disinfeksi seluruh permukaan atau benda yang biasa terdapat di area sekitar rumah kita. Kemudian kita juga bisa mencegah dengan cara cuci tangan selama setidaknya itu 20 detik dengan sabun dan juga air yang mengalir tentunya pada saat kita keluar atau kita sehabis pulang dari luar. Nah, bagaimana sih gejala COVID-19 itu? Gejala COVID-19 itu tentunya banyak dan bervariasi. Setiap tahunnya atau setiap harinya pasti ditemukan gejala yang berbeda-beda dari orang COVID itu sendiri. Umumnya gejala yang paling umum sih ada demam, batuk, kelelahan, terus kehilangan kemampuan untuk merasa atau mencium bau. Nah, kemudian untuk gejala-gejala yang tidak terlalu umum, misalnya ada sakit tenggorokan, terus sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, terus ada ruam juga pada kulit, dan juga mata merah atau iritasi pada mata. Nah, ada beberapa juga gejala COVID yang tentunya itu membutuhkan perawatan medis segera. Misalnya kita merasa nafas kita tuh pendek atau sulit bernafas, kemudian kita merasa tidak dapat berbicara, kehilangan mobilitas atau pergerakan, atau merasa linglung. Kemudian kita merasa ada nyeri dada. Nah, ketiga gejala itu tentunya kita butuh penanganan segera, tentunya ke rumah sakit. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya adalah pencegahan COVID-19. Nah, dari gambar-gambar sendiri ini, pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan aturan-aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, terutama pada area normal baru ini, seperti ada menggunakan masker, di rumah saja, mencuci tangan, seperti itu. Kita lihat lebih jelasnya. Nah, yang pertama, yang tidak lain dan tidak bukan, kita harus menerapkan rajin-rajin cuci tangan.
Nah, sering-seringlah kita mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir itu minimal 20 detik, terutama setelah berada di tempat umum atau setelah kita batuk ataupun bersin. Nah, jika sabun dan air ini tidak sedia, Bapak dan Ibu bisa menggunakan hand sanitizer yang menggunakan alkohol minimal kandungannya 60% alkohol. Nantinya, tutupi semua permukaan tangan dan gosok bersama-sama menggunakan hand sanitizer yang alkohol tadi hingga area ini tertutupi. Kemudian juga hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kita yang tentunya belum dicuci. Yang kedua, hindari kontak erat. Yang pertama itu dengan cara apa? Dengan cara kita membatasi kontak dengan orang yang tidak tinggal serumah dengan kita. Kemudian kita juga hindari kontak erat dengan orang-orang yang sedang sakit. Dan juga kita harus menjaga jarak antara diri sendiri, diri kita dengan juga orang lain. Sehingga pemerintah menyarankan work from home atau kerja dari rumah dan semuanya dilakukan di rumah. Bila tidak bisa dilakukan di rumah, utamanya harus tetap menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, tutup mulut dan hidung kita dengan masker saat berada di sekitar orang lain. Nah, ini tutup mulut dan hidung. Kadang-kala orang Indonesia tuh memakai masker hanya menutupi bagian mulutnya doang, atau tidak menutupi area hidung, atau sama sekali tidak menggunakan masker. Nah, ini tentunya harus diperbaiki polanya. Dengan cara kita harus menggunakan masker dengan cara menutupi hidung hingga area mulut. Nah, baik kita berada di tempat umum, itu juga kita harus menggunakan masker. Tetapi masker ini terutamanya bisa membantu mencegah yang sakit itu menyebarkan virus ke kita. Tetapi kita juga tidak lupa juga kita harus menjaga jarak. Selain memakai masker, kita juga harus patuh menjaga jarak. Nah, ini ada peraturan terbaru mengingat penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat, terutama masuknya varian virus baru yang bernama virus Delta. Nah, ini ada anjuran dari pemerintah, terutama dari pihak WHO, pihak kesehatan dunia, menyarankan bahwa kita sendiri dianjurkan itu menggunakan masker double mask. Jadi kita harus menggunakan double masker. Yang pertama bisa menggunakan masker medis di bagian dalamnya, kemudian ditimpa lagi dengan masker kain. Yang benarnya seperti ini kalau menggunakan double masker. Jadi masker medis, dari gambar itu dari masker medis terlebih dahulu, kemudian masker kain. Nah, mengapa ini dianjurkan? Nah, penggunaan masker medis sendiri itu bisa meningkatkan filtrasi, dan untuk masker kain yang ditutupi dari luar itu dapat menutupi celah-celah yang biasanya kita pakai masker medis kan ada celahnya. Kalau kita tutup lagi dengan masker kain, itu menutupi celah-celah dari masker medis tadi, sehingga nantinya akan meningkatkan perlindungan dan juga menurunkan resiko tertular COVID. Nah, ini ada hal-hal yang tidak dianjurkan juga pada saat kita menggunakan masker. Kebanyakan sering saya temui para masyarakat ini menggunakan memang double masker, tapi menggunakan masker medis. Jadi 2 kali masker medis. Jadi masker medis lagi. Nah, itu tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan, Dok, untuk masker medis dan masker medis? Nah, masker medis sendiri itu tidak dirancang untuk terpasang ketat pada wajah, sehingga ketika kita double masker medis lalu masker medis lagi itu tidak mempengaruhi keketatan pada masker itu sendiri. Kemudian bila kita sudah memakai masker yang jenisnya itu ada N95, tertulis ada N95, KN95, atau KF94, kita tidak perlu lagi double dengan masker medis atau masker kain. Kenapa? Karena masker-masker tersebut, misalnya masker KN95, masker N95, masker KF94, itu dari awalnya, dari pabriknya itu sudah dirancang, didesain ketat, dan memiliki kemampuan filtrasi atau kemampuan penyaringan droplet itu sudah sekitar 94-95%. Jadi kita tidak perlu mendouble lagi dengan masker kain atau masker medis. Nah, pencegahan yang keempat tentunya menutup mulut ketika kita batuk ataupun bersin. Nah, selalu tutup mulut dan juga hidung kita dengan menggunakan tisu atau bisa menggunakan bagian dalam siku seperti ini ketika kita sedang batuk ataupun bersin. Nah, bila kita menggunakan tisu, nanti segera buang tisu itu ke dalam tempat sampah yang tertutup, lalu cuci tangan lagi. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Jadi habis kita bersin, kita tutup dengan hidung, atau kita tutup dengan tisu, tisunya kita buang, kita harus cuci tangan lagi. Dan ingat, cuci tangan minimal 20 detik. Kalau sabun dan air tidak tersedia, bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol tadi. Nah, yang kelima, bersihkan dan disinfeksi semua permukaan yang sering kita sentuh. Nah, di sini bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering kita sentuh setiap harinya, termasuk terutama
yang sering kita lupa seperti gagang pintu, saklar lampu, meja, telepon, keyboard, wastafel kamar mandi itu dibersihkan atau diberikan disinfektan. Kemudian jika permukaannya kotor, disarankan untuk bersihkan terlebih dahulu, gunakan deterjen atau sabun dan juga air terlebih dahulu untuk membersihkan area yang kotor itu, kemudian didesinfektan. Nah, ini membahas tentang UV sterilizer box. Jadi dari kelompok KKN kami akan membuat suatu alat sterilisasi berupa yang namanya UV sterilizer box, nanti menggunakan UV atau sinar ultraviolet. Nah, dari yang Bapak dan Ibu lihat sendiri, ini ada gambaran pembuatan box UV kami. Nah, ini box ini sebagai alat sterilisasi. Nah, kita lihat di sini dari gambar seperti yang Bapak Ibu lihat ya. Nah, apa sih itu? Pasti Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa sih itu UV sterilizer box? Kenapa sih dari kelompok KKN kami itu membuat hal seperti ini? Nah, untuk UV sterilizer box sendiri itu merupakan suatu alat sterilisasi dengan menggunakan sinar lampu UVC box, kemudian ada box dan juga aluminium foil yang berguna untuk mensterilisasikan benda dari virus dan juga bakteri. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menangkal dan juga mengurangi tingkat perkembangan kasus positif COVID-19 ini dengan cara selain kita mencuci tangan, kita juga wajib membersihkan dan juga mensterilkan alat-alat yang sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kunci, sendok, botol-botol minuman, kemudian penggunaan uang kertas seperti itu. Jadi alat ini nantinya akan berguna sebagai alat sterilisasi. Mengingat tadi kan sudah saya jelaskan virus corona bisa menempel di kertas selama berapa hari, berapa jam seperti itu. Nah, dari alat sterilizer ini kita menggunakan UV. Nah, UV-nya ini berasal dari lampu UV. Nah, UV sendiri itu biasa kepanjangannya ultraviolet, jadi namanya UV atau sinar ultraviolet ini merupakan salah satu sinar yang memiliki daya radiasi yang bersifat letal bagi organisme. Bersifat letal, apa itu bersifat letal? Bersifat letal itu bersifat mematikan bagi organisme. Nah, UV sendiri itu dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya ada UVA, UVB, UVC, UVA, B, C, gitu kan. Nah, yang kita gunakan di sini UVC, UVC, mohon maaf UVC, UVA, B, C. Jadi UV ini dapat dibagi beberapa kategori kan, berdasarkan panjang gelombangnya. Kalau UVA itu memiliki gelombang yang paling panjang, sedangkan UVC itu memiliki gelombang yang paling pendek. Nah, itulah kenapa kita menggunakan UVC. Nah, UVC sendiri itu utamanya tuh ketika UV ini kan masuk ke bumi itu ada UVA, B, C. Nah, UVC ini tidak bisa masuk ke dalam bumi karena terhalang oleh lapisan ozon. Nah, padahal UVC ini adalah sinar UV yang paling efeknya itu berbahaya, bisa membakar. Sehingga biasanya di rumah sakit itu UVC itu digunakan untuk sterilisasi ruangan ataupun benda-benda. Sehingga pada pembuatan box sterilisasi ini kita menggunakan sinar lampu UVC. Kemudian, Nah, penggunaan sinar UVC tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, untuk pembuatan box UV sterilizer ini kita menggunakan sinar lampu UVC. Nah, di sini disebutkan bahwa radiasi dari sinar UVC ini berguna sebagai disinfektan. Nah, dikarenakan radiasi UVC ini telah efektif digunakan selama beberapa dekade untuk mengurangi penyebaran virus ataupun bakteri seperti yang sudah terbukti ada mengurangi penyebaran bakteri umumnya tuberkulosis. Nah, sehingga pada pembuatan box ini dengan alasan kita menggunakan lampu UVC, sehingga lampu UVC juga sering disebut juga dengan pembasmi kuman. Selain itu, radiasi UVC ternyata telah terbukti menghancurkan lapisan protein luar dari SARS coronavirus, sehingga nantinya akan mengakibatkan inaktivasi dari virus, sehingga penggunaan lampu UVC ini disarankan untuk media sterilisasi. Seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf Bapak dan Ibu bila masih ada kesalahan dalam pengucapan dan juga kalimat. Bila ada yang ditanyakan nanti bisa Bapak dan Ibu tanyakan. Terima kasih. Saya Lucia Vini Puspita Roja, NIM 41700158, perwakilan KKN atau anggota kelompok KKN 14 mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih semuanya.